Semua ya, 34 semua ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai sesi pagi hari ini dengan berdoa bagi yang beragama Islam. Kita baca basmalah dan yang lain, yang non-Muslim, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Bapak Ibu, kelompok 3 untuk ditampilkan videonya. Baik, Pak. Ya. Itu suaranya enggak? Ya, ada suaranya ya, silakan. Ya, sebentar ya, Pak. Share audio. Oke. Apakah sudah ada suaranya? Ya, sudah. Oh ya, baik. Sebentar saya ulangi ya, Pak. Indonesia tanah airku, bersatu menjaga negeriku. Pancasila dasar negara, berbineka tunggal ika. Cukup sudah kami melangkah, cukup sudah kami berjalan, bersama membangun impian, raihlah cita dan harapan, satukan semangat dan bulatkan tekadmu, menuju prestasi impianmu. Meragaku semangat jiwaku, putih palungku bersatu padu. Indonesia bukan hanya sebuah nama di dalam peta, tapi Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 270 juta jiwa, dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Di tengah keberagaman agama,
suku, budaya, dan bahasa, kita dipersatukan oleh satu kebersamaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, di mana suatu kepentingan nasional ditempatkan di atas kepentingan individu ataupun kepentingan golongan, demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam era globalisasi seperti sekarang, kita menghadapi berbagai tantangan, hoaks, intoleransi, radikalisme, bahkan krisis identitas. Disinilah wawasan kebangsaan menjadi penting sebagai benteng moral untuk menjaga jati diri bangsa. Pilar pertama wawasan kebangsaan adalah Pancasila, ideologi dasar negara yang menjadi pedoman hidup berbangsa. Nilai-nilainya menuntut kita untuk hidup damai, adil, dan saling menghormati. Pilar kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pilar ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah bentuk negara yang final dan tidak bisa diganggu-gugat. Bhinneka Tunggal Ika merupakan pilar keempat dari wawasan kebangsaan. Keberagaman bukanlah perpecahan bagi bangsa kita, akan tetapi keberagaman merupakan kekuatan untuk memperkaya bangsa Indonesia. Generasi muda punya peran yang besar dalam menjaga wawasan kebangsaan melalui toleransi, cinta tanah air, dan bijak dalam bermedia sosial. Kita bisa menjaga keutuhan bangsa. Menjaga wawasan kebangsaan itu bukan soal hafalan atau formalitas, tapi ini tentang sikap dan kebiasaan kita sehari-hari, saling menghormati, tidak menyebar kebencian, dan saling menjaga persatuan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai perjuangan para pahlawannya, Insinyur Soekarno. Mari kita jaga semangat kebangsaan, karena Indonesia adalah warisan yang harus kita rawat dan bangsa yang harus kita bangun bersama. Oke, silahkan untuk ditampilkan yel-yel, lagu, dan role play-nya. Ya, speakernya dibuka semua untuk yang kelompok 3, silakan. Ya, silakan. 2, 3. Ditampilkan. Tampilkan dulu Mas, tampilkan dulu. Tampilkan dulu. Sabar. Ini sudah semangat Pak ini Pak. Semangat banget, oke. Halo. Saya kelompok 3. Umur isu kan papasan yang orang namun jalan-jalan. Mangkat diantarkan pada tujung. Ayo Pak, disetting kelompok 3 lama sekali. Ini kelompok 3, silakan. Ketuanya mana nih ketuanya? Halo kelompok 3, ketuanya mana? Ketua 3 kelompoknya, ketuanya siapa? Saya Pak. Ya, diperintahkan salah satu Pak. Ya, sebentar. Kelompok 4 dipersiapkan ya Mas, supaya nanti nggak menghambat waktunya, ini hari Jumat ya. Iya, siapa?
Ya silakan. Yel-yelnya diteriakkan, setelah itu lagunya dinyanyikan. Silakan. Salah satu memberi apa-apa. Siap semuanya? Sudah, Bapak. Nah, 1, 2, 3. Angkatan 43 Kelompok kelompok 3 Jaya setia pada bangsa bela negara tercinta. Pancasila dasar negara, Pancasila dasar negara, ASN kami mengabdi untuk bangsa, ASN berintegritas, ayo maju, ayo maju, ayo maju. Oke, sekarang lihat role play-nya. Lanjut terus. Lanjut. Terus. Habis. Udah, Pak. Masih. Habis? Udah habis. Habis. Ini berapa anggotanya? 9, Pak. 9, Pak. Ya, baik. 9 ini semua punya peran masing-masing ya? Tidak ada yang Sudah, Pak. nonton kan? Sudah. Alhamdulillah. Oke. Baik. Itu tadi lagu dan yel-yelnya ada di satu ya? Enggak, Pak. Iya, Yang Pak. yel-yelnya itu yang ya jadi satu, Pak. Oke, artinya yel-yelnya itu nanti lagunya juga itu ya? Iya, Pak. Oke, nggak masalah. Nanti Bapak Ibu ini nanti akan kita pakai waktu Bapak Ibu menjelang berakhir latsar ya. Masih ada waktu 1 bulan lebih, bahkan mungkin 2 bulan lebih untuk Bapak Ibu memantapkan, meneriakkan yel-yel dan menyanyikan lagunya serta bermain peran atau sosiodrama dalam bentuk role play. Oke ya? Iya, Pak. Baik, Iya, Pak. silakan di stop screen. Silakan kelompok 4 untuk menampilkan videonya. Pak, izin share screen. Ya, silakan. Yang kelompok 3 stop screen. Oke. Gimana? Kelompok 4? Bentar, Pak. Pak Wafik, ada kendala ya? Buka YouTube aja. Oh iya, ini kan saya download, jadi masih belum bisa. Bentar saya buka YouTube. Nah, Ada yang lain yang bisa bantu barangkali? sudah Pak, mulai. Silakan. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bangsa Indonesia tidak akan terpecah hanya karena perbedaan suku dan bahasa.
karena adanya bahasa pemersatu bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Indonesia terdiri lebih dari 1.300 suku bangsa dengan beragam tradisi yang memperkaya identitas nasional. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia dianugerahi keindahan alam yang memukau, mulai dari gunung, hutan tropis, dan laut biru. Bahasa Indonesia menjadi pemersatu bangsa, menghubungkan lebih dari 270 juta penduduk dari berbagai latar belakang. Kuliner Indonesia. Indonesia terkenal dengan kuliner yang kaya rempah seperti rendang, sate, dan nasi goreng maupun durian. Atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa di kancah dunia, salah satunya melalui bulu tangkis. Bulu tangkis Indonesia, satu hati, satu kemenangan. Indonesia memiliki wisata yang mendunia. Di antaranya ada wisata Pulau Bali, Labuan Bajo, Wairebo Flores, dan juga Raja Ampat. Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila adalah fondasi yang menanamkan nilai keadilan, toleransi, dan persatuan. Pertahanan militer Indonesia adalah pilar kokoh dalam menjaga kedaulatan bangsa. Dengan disiplin, keberanian, dan pengabdian yang tanpa batas, TNI hadir sebagai benteng negara yang melindungi tanah air dari Sabang sampai Merauke. Generasi muda Indonesia harus terus berinovasi, menciptakan startup dan teknologi agar dapat bersaing secara global. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia, mencerminkan persatuan dan solidaritas sosial. Oke, terima kasih untuk kelompok 4. Selanjutnya tampilkan yel-yel dan teriakkan yel-yel dan nyanyikan lagunya serta tampilkan role play-nya. Silakan. Mic-nya dibuka semua untuk kelompok 4. Silakan. Mas Azam, lanjutkan aja sepertinya Mas Azam. Iya. Siap, siap.
Ya, silakan diteriakkan yel-yelnya. Oke, sudah siap semua? Oke, saya ambil alih semuanya. Kelompok 4, siap, gerak. Untuk yang pertama, zel-zel terlebih dahulu. Ya. Mohon izin Bapak. Nanti video loh Kak, awas kamu. Oke, 1, 2, 3. Dari kelompok berapa kita? Kelompok 4. Angkatan 43. Siapa kita? ASN Muda. Apa tugas kita? Mengabdi untuk bangsa. Dengan apa kita mengabdi? Berakhlak mulia. Siapa kita mengabdi? Indonesia tercinta. NKRI harga mati. Melayani sepenuh hati. Oke, lagunya silakan. Ya, yuk. Mari bersama-sama ya. 1 dengan lirik Maju Tak Gentar. 1, 2, 3. Kami ASN Muda Dan berakhlak. Kami ASN siap bangsa maju bersama bangun Indonesia maju bersama untuk selamanya. Bersama. Oke, sudah Bapak. Oke, skenario role play-nya ditampilkan. Ya, lanjut. Ya, lanjut terus. Oke, lanjut. Oke, cukup. Sudah ya. Baik. Silakan Bapak Ibu untuk kelompok 3 dan kelompok 4 saya sampaikan sekali lagi. Ini semua nanti akan kita tampilkan di minggu-minggu terakhir menjelang Bapak Ibu selesai latsar. Masih ada waktu sekitar 2 bulan untuk berlatih yel-yel, menyanyikan lagu maupun bermain peran atau role play atau sosiodrama. Oke? Baik, sekarang kita lanjutkan untuk tugas individu. Tidak harus urut ya. Siapa yang mau tampil duluan? Boleh kelompok 3, boleh kelompok 4. Silakan. Untuk tugas individunya ditampilkan. Silakan di share screen. Ya, siapa dulu? Maaf Pak, saya dari kelompok 1 mau menyusulkan tugas boleh. Tadi terkendala Zoom tidak bisa ikut gabung karena background. Oh, sampai kelompok 1 ya? Enggak. Ya, nggak apa-apa. Boleh ya Mbak Ferry ya? Kelompok 1 tadi harusnya pagi, tapi karena ada kendala teknis terus background. ya. Boleh ya? Oke, Bapak. Oh, silakan. Ya, Ya, boleh. terima kasih Pak. Nah, Saya silakan. share Sekarang, atau dulu Pak? oh enggak, ini kelompok 3 sampean pendengar aja, mengikuti aja ya. Oh ya. Karena adalah tamu. Maaf ya. Ya. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4. Salah satu tampil. Monggo. Nah, udah. Saya Pak, izin Pak. Ya, silakan monggo. Pak Yusuf, monggo. Bentar. Sudah terlihat Bapak? Iya, terus mana? Bawah. Bentar. Ini soalnya ini. Iya. Oke. Dibaca, Pak. Oke, Oke. dibaca. Izin Bapak menyampaikan
Saya Yusuf Nur Mahfud dari Penyuluh Agama Islam Ya, Desa langsung aja, Pak. Warkama. Langsung dibaca aja, Pak. Untuk Satu. isu yang saya Langsung satu, angkat, Pak. Langsung satu dibaca. satu, pemahaman calon pengantin tentang fikih keluarga yang masih terbatas untuk Dua. A-nya 5, Dua. A5. Dua, keterbatasan penguasaan ID pada SDM KUA. Tiga, infrastruktur jaringan internet di gedung penyuluh masih kurang stabil. Empat, keterbatasan media dakwah dan penyuluhan yang menarik di akun media sosial KUA, padahal generasi muda lebih akrab dengan media sosial dan platform digital. Lima, administrasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin belum sepenuhnya terintegrasi digital. Oke, stop ya. Saya berikan komentar. Yang lain menyimak ya. Sebentar, Pak. Saya baca yang APKL. Oke. Yang lain menyimak ya, kalau nanti nggak cukup waktunya, dan jelas nggak cukup. Bapak Ibu menyimak supaya nanti bisa memperbaiki, membetulkan tugas masing-masing. Siapa? Pertama, untuk kalimat yang diangkat, ya, isu yang diangkat, itu kalimatnya dimulai dengan pernyataan negatif, ya. Dimulai dengan pernyataan negatif. Nah, nomor satu, pemahaman calon pengantin tentang fikih keluarga yang masih terbatas. Nah, itu kalimat pernyataannya, kalimat pernyataan positif, kalimat pernyataannya dibikin kalimat pernyataan negatif ya. Maka jadinya gimana? Masih terbatasnya. Nah, itu masih terbatasnya. Dibalik ya, Pak ya. Masih terbatasnya pemahaman calon pengantin tentang fikih keluarga. Oke? Bisa diedit di sini atau tidak? Bisa nggak? Ini saya pakai tab Oke. ini. Kalau gitu dicatat ya, dicatat ya. Terus. Saya print. Nanti dicatat ya. Oke. Dicatat ya. Sebentar, ini belum rampung. Saya saja. Ya, ini cara gantiinnya nggak tahu. Nah, saya buka lagi di APKL-nya, Pak. Saya jelaskan lagi. Nah, yang kedua, keterbatasan penguasaan IT sudah. Infrastruktur jaringan internet di gedung penyuluh masih kurang stabil. Nah, itu ya. Masih kurang stabil. Nah, kurang stabilnya infrastruktur atau masih kurang stabil infrastruktur ya. Jadi kalimat pernyataan negatifnya di depan. Oke, nomor 4 sudah. Nah, yang kelima, administrasi pelaksanaan bimbingan perkawinan calon pengantin belum sepenuhnya terintegrasi digital. Itu jadinya gimana? Belum terintegrasinya administrasi pelaksanaan bimbingan perkawinan secara digital itu ya. Belum terintegrasinya. Oke ya? Oke, lanjut sekarang 3. Yang 3, 5 ditapis menjadi 3. Sekarang lanjut. Bentar, ini. Dibaca. Oke. Selanjutnya dari kelima isu yang saya nanti langsung dibaca aja, Pak. 1, pemahaman calon pengantin tentang fikih keluarga yang masih terbatas. Masih terbatasnya pemahaman calon pengantin tentang fikih keluarga. 2, keterbatasan media dakwah penyuluhan yang menarik di akun media sosial KUA. 3, belum terintegrasinya digital administrasi. 3, keterbatasan penguatan IT pada SDM KUA. Oke, ya. Yang 3 ini, Bapak Ibu, nanti 3 ini dikonsultasikan ya dengan mentornya. Nanti, Pak. Bentar. Ini karena bergerak sendiri, Pak. Oh, ya. Ya. Kok bisa gerak sendiri? Ya. Nah, nanti yang 3 ini, Bapak Ibu, kalau bisa dikonsultasikan dengan mentornya, mana yang nanti akan diangkat jadi core issue. Tapi ini karena masih latihan, nanti yang penting Bapak Ibu tahu prosesnya, langkah-langkahnya. Nah, yang 3 ini diambil 1, dan itulah sebagai core issue atau isu utama. Core isunya bunyinya apa, Pak? Core isunya? Untuk core isunya jadinya adalah
Di itu Fishbone. pemahaman Nah, ya pemahaman kurangnya pemahaman calon masih terbatasnya pemahaman calon pengantin tentang fikih keluarga Pak yang nomor 1. Oke, dilihat sekarang fishbone-nya, ikannya itu. Oke, bentar. Ini Ikannya saya butuh belum ditulis. keterangannya di sini. Iya, keterangannya di sini. Jangan diterangkan di situ, nanti orang bingung. Jadi orang lebih Oh mudah iya. ketika membaca di fishbone ini. Jadi core isu, nah jangan digerakkan dulu. Jadi core isunya atau isu utamanya yang 3 jadi 1 itu dimasukkan di kepala ikan ini. Nah itulah yang dinamakan efek atau akibat. Nah akibat ini ada penyebabnya. Penyebabnya apa? 4M. 4M itu apa? Itu akronim ya. Man, material, methods, dan milieu. Nah masing-masing dari man itu penyebabnya apa coba? Dilihat penjelasannya tadi Pak. Nah, kalau di situ gambarnya jadi susah. Alat ini nganggo fishbone kalau kemudian di Iya. tempat lain ya. Kemarin karena nggak cukup. Cukup nanti teman yang lain cukup kok. Teknisnya aja nanti diatur ya. Nah, terus sekarang dari mainnya itu apa itu? Faktor penyebabnya. Dari mainnya itu ada A dan B, yaitu keterbatasan inisiatif calon pengantin dan kompetensi penyuluh dan penghulu dalam penyampaian materi masih kurang adaptif. Itu yang Oke, main. sebentar ya. Kalau terjadi dalam satu penyebab itu ada 2 duri atau lebih, maka nanti diambil pertama solusinya digabung jadi 1. Misalnya tadi ada 2 ya, ada AB ini ya, itu digabung jadi 1. Kalau tidak bisa, ambil salah satu dari 2 itu yang paling dominan. Paling dominan dari faktor penyebab unsur man. Nah, dari AB itu yang dipilih yang mana, Pak? Saya pilih yang B, Pak, kompetensi penyuluh. Nah, kemarin sebenarnya mau Nggak 2. usah kemarin, saya jelaskan dulu. Kompetensi penyuluh dan penghulu dalam penyampaian materi masih kurang adaptif dengan kebutuhan generasi muda. Ini penyebab, Pak ya. Nah, penyebab ini Bapak Ibu cari solusi. Solusinya apa kemudian? Kompetensi penyuluh dan penghulu dalam penyampaian materi masih kurang adaptif. Ini penyusunan e-book fikih keluarga, Pak. Penyusunan e-book. Nih. Itu penyusunan e-book itu bukan ke material. Iya. Maksudnya manusia ini kan bicaranya demand dulu manusia. Ya, masih modelnya. Enggak, maksudnya ya? Sobat, sekarang dinaikkan. Ini 1 sampai 5 ini yang ya enggak. Nah, dinaikkan ini kan 1 2, Pak. Terus yang 3 4 5 mana? Enggak, jangan jauh-jauh. Nah, dari 5 itu mana yang menggambarkan solusi atau gagasan dari unsur manusia atau man-nya? 1 2 3 4 5 nih. 1 2 3 4. 5. Oh, yang penyusunan ini. Jadi gini loh, Pak. Di fishbone itu kan ada penyebab dari unsur manusia. Unsur manusia itu ada A dan B ini. Bapak dari A dan B tidak bisa gabung, kemudian Bapak hanya mengambil yang B. Nah, kompetensi penyuluh dan penghulu dalam penyampaian materi masih kurang. Ini kemudian solusinya apa? Ini dengan bantuan e-book itu. Apa? Penyusunan? Iya, dengan bantuan penyusunan e-book itu. Karena belum ada materi untuk e-book itu belum secara tertulis. Nah, kalau itu berarti kalau belum ada materi, yang e-book itu adalah untuk material. Nah, sekarang yang manusia yang mana? 1. Ya sudah, dilanjutkan dulu. Nanti Bapak bisa melihat yang teman yang lain ya. Lanjutkan ke bawah sekarang. Lanjutkan ke bawah. Terus saya. Lanjut. Nah, ini. Oke, yang ini ya.
Yang ini Ibu Bapak, ini Bapak ambil dari contoh di modul ya. Tinggal copy paste ya. Indikatornya bikin sendiri atau ambil dari modul itu? Ambil sendiri, bikin sendiri. Bikin sendiri. Nah, Bapak jangan bikin indikator sendiri. Di sana sudah ada indikator. Yang nomor 1 itu ada 6 indikator. 2, 3, 4, 5 itu ada masing-masing 5 indikator. Ambil salah satu. Di Cinta Tanah Air ada 6 kan Pak? Itu diambil satu indikator saja. Jangan bikin sendiri. Indikatornya ambil aja di sana. Nah, indikator ini diambil salah satu pertama yang sesuai dengan core isu utama yang ada di kepala ikan tadi ya. Kemudian yang kedua, core isu indikatornya yang diambil ini yang sesuai atau dekat-dekat dengan tusi Bapak. Oke ya. Nah, begitupun yang nomor 2, 3, 4, 5. Itu tinggal copy paste aja. Jangan bikin sendiri indikatornya. Oke gitu? Baik. Pak Yusuf, ada yang mau disampaikan? Sudah Pak, nanti saya Oke ya, berbagi. nanti Terima fishbone-nya itu dibikin seperti yang Iya, kalau yang dibuat itu bingung nanti orang lain kan pembahasannya agak rumit. Oke, ya Pak. sekarang oke ya. Ada yang cukup ya Pak Yusuf ya? Baik. Cukup. Nanti Pak Yusuf semua ya, semua nanti ketika ada teman yang presentasi diamati, disimak supaya nanti tahu kesalahan punya Bapak Ibu mana yang harus diperbaiki. Karena tidak semuanya nanti bisa tampil. Oke. Silakan sekarang yang mau tampil lagi. Saya Pak. Saya coba Pak. Silakan. Monggo. Silakan. Siapa dulu Mas? Silakan. Saya Yang Pak. ya, Saya dulu. yang muncul duluan itulah nanti yang punya hak. Oke, Pak Zarkasi silakan. Sebelumnya saya adalah guru bahasa Arab di madrasah. Langsung Pak. Yang pertama, dibaca aja langsung. Isunya rendahnya motivasi belajar bahasa Arab. Oke. Terus? Keterbatasan metode pembelajaran bahasa Arab interaktif. Oke. Ketiga, rendahnya literasi digital bahasa Arab. Yang keempat, kesenjangan kompetensi guru. Dan kelima, keterbatasan sarana dan lingkungan berbahasa. Oke, stop. Saya komentari ya. Oke. Untuk kalimatnya sudah benar. Hanya ada angka 3 dan ada angka 3 ya. 4 dan 5 itu angkanya di aktual 3. Saya jelaskan lagi. Bapak Ibu awal itu diminta mengidentifikasi isu yang ada di satker Bapak Ibu. Ya, Pak Zarkasi mendapatkan berapa isu yang ada di sekitar kerja di satker Bapak? Cuma 5 Pak. Enggak, hanya dapat 5? Yang didapat baru 5, belum cari lagi. Oh gini Pak. Jadi awalnya Bapak Ibu diminta mengidentifikasi mengidentifikasi isu yang ada di satker Bapak Ibu. Tentu ketemunya banyak. Bisa 10, bisa 50, bahkan bisa banyak lebih dari itu ya. Nah yang banyak itu diambil 5. Nah ketika mengambil 5 itu perhatikan 3 hal. Pertama, Bapak Ibu punya kompetensi, punya ilmu, punya pengetahuan tentang isu yang Bapak angkat. Kalau nanti masukan dari teman-teman misalnya, Bapak kerja sebagai apa? Guru bahasa Arab. Nah, guru bahasa Arab. Bapak itu guru bahasa Arab. Kemudian isu yang ada dari informasi senior misalnya, atau dari mentor mengatakan bahwa isu keuangan ada di situ. Nah, Bapak tidak punya kompetensi tentang keuangan kan? Karena Bapak adalah guru. Bapak jangan mengambil isu keuangan. Meskipun itu isunya aktual dan sebagainya, tapi kalau Bapak nggak punya kompetensi, jangan diangkat. Nanti jadi masalah. Karena apa? Bapak nggak menguasai masalah itu. Yang kedua, kita nanti di dalam rancangan aktualisasi itu, ketika aktualisasi dijalankan, itu diberi waktu 1 bulan. Hanya 36 hari. Maka harus
dipertimbangkan waktu untuk membuat rancangan dan implementasi atau aktualisasinya itu cukup enggak? Dari rencana, pelaksanaan, evaluasi sampai bikin laporannya, itu cukup enggak 1 bulan atau kurang lebih 36 hari itu. Kalau itu enggak cukup, jangan diambil. Yang ketiga, biayanya murah atau mahal. Kalau mahal jangan diambil. Misalnya nanti ya kasus lain misalnya perlu ada wifi, kemudian wifi-nya belum ada, terus Bapak Ibu harus pasang wifi. Kan mahal itu. Uangnya siapa itu? Bapak udah kasihan belum? Alhamdulillah. Gajinya cukup nggak kalau untuk ikut masang Ya, wifi? enggak kayaknya, Pak. Kan gitu. Nanti kalau Bapak bilang sama Pak Kepala sebagai mentor, bilang, loh, itu proyek Anda, maka yang biaya harus Anda sendiri lah. Bapak kan repot. Nah, oleh karena itu, isu yang banyak itu diambil yang Bapak Ibu punya kompetensi, waktunya cukup 1 bulan, dan biayanya murah meriah. Nah, ini kan yang kita pakai untuk menganalisis secara APKL itu kan menggunakan skala Likert, Bapak Ibu. Skala Likert itu skala 5. Dimulai dari 1. Simak ya, perhatikan ya. 1 itu sangat tidak aktual. 2 tidak aktual. 3 sedang atau cukup. 4 aktual. 5 sangat aktual. Nah, perintahnya itu adalah kita diminta mengangkat isu yang aktual. Nah, kalau 3 ini tadi apa penjelasannya? Bapak Ibu. Kalau 3 itu penjelasannya apa? Barusan saya ngomong ke. Yang ketiga itu apa? Cukup ya, cukup atau sedang ya. Nah, berarti ini nggak aktual. Yang aktual itu berapa? 4 dan 5, Pak. 4. Yang 5 sangat aktual. Maka Bapak Ibu diminta mencari isu yang 4 atau 5. Nah, oleh karena itu, ya ini masih latihan Bapak Ibu ya. Ini masih latihan, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Ini masih latihan. Diharapkan nanti selesai. Ini kan agenda 1 selesai, agenda 2 selesai, agenda 3 selesai. Bapak akan masuk agenda 4. Di agenda 4 itu nanti kita akan dituntun membuat rancangan aktualisasi. Maksud saya kalau ini bisa disepakati dengan mentornya, dari 3 ambil 1, kemudian 1 itu jadi core issue, dan kita proses, kemudian nanti selesai. Nah, ketika masuk di agenda 4, itu nanti Bapak tinggal penyempurnaan dikit-dikit. Ya, ibaratnya sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekarang latihan, sekaligus kita bawa ke sana. Kali ini sudah bagus, sama mentornya disepakati. Oke ya, itu masih latihan, jadi salah nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu tahu prosesnya. Oke ya, nanti yang 3 ini nanti dicari, apakah cari isu yang aktualnya lebih dari 3, atau Bapak Ibu udah itu pragmatis 3 ganti 4 selesai. Gitu ya. Oke ya, baik, itu komentar saya. Lanjut sekarang 3. Cuma ditapis jadi 3. Oke, baca Bapak. Rendahnya motivasi belajar bahasa Arab, keterbatasan metode pembelajaran yang interaktif, rendahnya literasi digital bahasa Arab. Oke, dari 3 itu yang jadi core issue berarti yang mana, Pak? Yang ketiga, Pak. Rendahnya literasi digital. Oke, sekarang kita lihat fishbone-nya, kepala ikannya itu. Oke, dibaca Pak, kepala ikannya. Core isunya tadi rendahnya literasi digital bahasa Arab untuk faktor men. Oke, nah rendahnya literasi digital bahasa Arab ini merupakan core issue atau isu utama. Itu ada ini sebagai efek atau sebagai akibat. Ya, rendahnya literasi digital bahasa Arab ini akibat. Penyebabnya mana? Penyebabnya 4M ini. Men, material, methods, milieu. Nah, sekarang kita bicara satu-satu. Dari men-nya, Pak. Coba dibaca. Durinya ada 3. Ya, ada 3. Yang pertama, guru belum terbiasa menggunakan aplikasi digital bahasa Arab. Siswa lebih banyak menggunakan gadget untuk hiburan dibanding belajar. Rendahnya motivasi siswa untuk mengeksplorasi media digital bahasa Arab. Oke, ini kan ada 3 duri, Pak ya. Dalam hal lebih dari 1 duri dalam 1 penyebab, misalnya ini men ya, manusia, itu kalau bisa digabung 3 duri ini, dirangkum jadi 1
formula atau dirumuskan jadi satu kalimat. Kalau bisa, tapi kalau nggak bisa, Bapak Ibu ambil salah satu dari tiga ini mana yang paling dominan yang berpengaruh terhadap rendahnya ini dari unsur men. Nah, Bapak memilih yang tengah ini ya. Apa Pak dibaca? Apa dibaca? Siswa lebih banyak menggunakan gadget untuk hiburan dibanding belajar. Nah, ini penyebab. Sekarang Bapak diminta untuk memberikan gagasan atau solusinya. Untuk mengatasi siswa lebih banyak menggunakan gadget untuk hiburan ini apa caranya? Gagasan Bapak apa? Pembuatan konten kreatif berbahasa Arab, Pak. Pembuatan konten. Pembuatan konten itu bukannya metode, Pak? Iya, Pak. Ini kan masalahnya kan manusianya. Manusianya yang harus dirubah ini. Terus apanya ya? Manusianya. Ah. Berarti nah, masih ada pilihan ini dari tiga ini. Mana yang mau dipilih? Oke ya. Nah, silakan nanti direnungkan dari tiga ini mana yang ini sifatnya penyebab dari unsur manusianya. Misalnya guru belum terbiasa menggunakan aplikasi digital, bahasa Arab, ya. Atau gini, saya kasih masukan. Rendahnya kemampuan guru bahasa Arab menggunakan aplikasi digital bahasa Arab. Rendahnya kemampuan guru bahasa Arab menggunakan aplikasi digital. Dicatat ya, Mas? Dicatat ya? Nah, terus sekarang itu menjadi penyebab kan? Nah, kalau itu penyebabnya, nanti solusinya, gagasannya pelatihan penggunaan aplikasi digital. Bawa ke metriknya, bawah kolom-kolomnya. Nah, besarkan dikit Pak, biar terbaca Pak. Nah, mana? Dari kelima 4 kolom di tampak Kasma bisa nggak? Nah, sudah. Dari 4 atau 5 nih? 5 Pak. 5. Bisa nggak ditampilkan semua 5? Oke, stop. Nah, dari kelima gagasan ini yang mewakili manusianya yang mana, Pak? Yang mewakili. Nah. Yang ketiga, Pak. Produksi konten. Produksi konten siswa. Oke. Dibuat produksi konten. Gitu ya. Oke, berarti kembali ya. Masukan saya tadi nggak usah dipakai kalau itu maksudnya. Berarti dibuat diproduksi konten siswa. Ya. Langkahnya apa? Baca. Siswa secara berkelompok membuat konten berbahasa Arab sesuai tema kosakata harian, ungkapan sehari-hari, doa maupun percakapan singkat. Kemudian guru bertindak sebagai fasilitator dan editor. Nah, langkahnya itu terlalu apa ya? Bosone Gunung Kidul itu jujuk. Bahasa tempat saya itu jujuk. Itu kurang prosedural. Maksudnya gini. Produksi konten siswa ini langkahnya untuk bisa memproduksi konten siswa ini langkah-langkahnya pertama yang dilakukan. Yang dilakukan apa? Dikerjakan kelompok atau individu nanti? Kelompok, Pak. Kelompok. Kalau gitu terus yang pertama apa? Yang pertama misal untuk kosakata berarti, Pak. Enggak. Kan tidak tiba-tiba tuh, Pak. Kan ada katanya berkelompok. Terus tidak tiba-tiba anak terus bikin konten kan? Langkah pertamanya apa? Ya, berarti sosialisasi dan penjelasan, Pak. Ya, boleh. Terus apa lagi? Kemudian ada pelatihan. Sebelumnya ya boleh seperti itu. Terus apa lagi? Dicatat loh ya, biar nanti nggak hilang. Nanti kan itu yang akan jadi revisi Bapak di langkah-langkah ini. Terus yang ketiga atau yang C? Pengenalan. Dibentuk kelompok dulu. Dibentuk kelompok ya. Kan nanti kerja kelompok. Terus? Ya, mulai pembuatan konten, Pak. Ya, pembuatan konten. Terus? Selanjutnya proses
proses editing. Ya, Jadi nanti terus diserahkan ke saya tak revisi bila ya, ada artinya kekurangan. dicatat, jangan nanti nggak dicatat ya. Dicatat pakai bulpen nggak apa-apa, Benar, Pak? nggak apa-apa, nggak usah panik. Ini untuk semua ya, untuk semua bukan hanya untuk Pak siapa, Variasi. bukan hanya untuk Pak Zarkasi, tapi semuanya. Nanti ini maksud saya begitu, karena nanti nggak mungkin semuanya bisa tampil karena waktu juga. Oke. Tadi produksi konten siswa nggih, Pak. Oke. Terus tadi jenengan pertama apa? Sosialisasi. Sosialisasi dan penjelasan ya. Terus yang kedua apa? Pelatihan. Pelatihan gitu. Terus yang ketiga dibuat kelompok. Terus proses editing, Pak. ya dibuat dong. Terus membuat dong, Pak. Oh, oke. Lupa. Dibuat dulu. Pembuatan konten. Terus editing. Terus masih ada lagi nggak? Kalau publikasi, Pak. Oke, publikasi. Sudah sampai di situ? Baik. Sekarang lihat ke Fishbone lagi. Itu tadi sudah mainnya. Sekarang apa? Materialnya. Material. Nah, baca. Ketersediaan perangkat seperti laptop, proyektor, jaringan internet yang terbatas. Kemudian akses aplikasi pembelajaran bahasa Arab digital masih jarang diperkenalkan. Terus? Terakhir, ketersediaan konten digital berbahasa Arab yang menarik kurang dimanfaatkan. Oke, yang diambil yang mana itu dari tiga? Yang ketiga, Pak, ketersediaan konten digital bahasa Arab yang kurang dimanfaatkan. Oke, kita lihat di metriknya. Nah, dari kelima ini mana yang dengan materialnya? Ketersediaan konten tadi. Yang ini, Pak, siswa sesuai tema ini, Pak, sesuai tema. Hasilnya kan Gini, Pak. Ada 4 atau 5 itu, yang 4M yang di tubuh ikan itu masalah itu. Itu penyebab. Nah, 4 itu man, material, methods, milieu. Kalau ini 5 nanti jangan tambahkan di apa namanya evaluasi boleh. Itu masing-masing itu dicarikan solusinya. Bisa carikan gagasan, bahwa memberikan gagasan untuk mengatasi masalah manusia, masalah material, masalah metode, masalah lingkungan atau milieu, itu dicarikan solusinya. Di sini misalnya 1 sosial, lingkungan, 2 itu material, 3 metode, 4 manusia. Itu kemudian solusinya apa? Kemudian untuk solusi itu supaya bisa dilaksanakan perlu langkah-langkah. Tadi misalnya produksi konten siswa, itu sudah kata Bapak tadi kan material. Kan gitu, atau manusia ya. Nah, sekarang giliran materialnya di mana? Nah, ini langkah yang dengan buat ini tidak seperti ini gitu loh, Pak. Nanti diganti ya. Ini materi untuk gagasan untuk mengatasi material misalnya kan, karena di manusianya sudah di sini kan tidak. Nah, nomor 1 misalnya untuk mengatasi masalah materialnya. Yang ketiga masalah metodenya. Yang keempat masalah milieunya. Gitu. Oke? Dan nanti lihat teman-teman, nanti mesti ada yang sudah agak baik, nanti dilihat. Terus lanjut sekarang. Karena waktunya kalau harus nonton nggak cukup nanti. Nah, oke. Cinta Tanah Air ini indikatornya ambil sendiri, dibikin sendiri atau bikin sendiri, Pak. Jangan bikin sendiri ya. Nanti malah repot nanti. Ambil salah satu indikator sana, kemudian disesuaikan dengan core isunya, dan tusi Bapak sebagai guru bahasa Arab. Semua ya gitu ya. Oke. Sampai sini Pak Zarkasi ada yang mau disampaikan? Cukup, Pak. Cukup, silakan. Bapak stop screen, kemudian yang lain silakan. Bapak. Ya, silakan. Mana? Pak Muhammad Zaifan, silakan. Sudah kelihatan, Pak? Ya, dinaikkan, dilihat. Lanjut. Oke.
Baca, Pak. Ada 5 core issue. 1, kurang optimalnya pengumuman kehendak nikah. 2, kurangnya sosialisasi seputar administrasi pernikahan. 3, kurang efektifnya proses BIMWIN, bimbingan perkawinan. 4, belum adanya digitalisasi akta. 5, kurang optimalnya papan informasi konvensional. Oke, ya bagus. Sekarang di 5 ambil 3. USG-nya seperti apa? Ya, Ada baca. 3 yang didapat, yakni yang pertama kurangnya sosialisasi seputar administrasi pernikahan. Oke. 2, kurang efektifnya proses BIMWIN. Oke. 3, kurang optimalnya papan informasi konvensional. Oke, dari 3 diambil 1 dan itulah core issue atau isu utama. Diletakkan di Gon. Silakan. Sebutnya seperti apa? Oke, Kurangnya sosialisasi seputar administrasi pernikahan. Kurangnya sosialisasi. Ya. Terus mainnya? Dari mainnya kurang adanya sosialisasi dari pihak KUA. Terus Oke, dari 2 itu yang mau diambil yang mana atau mau digabung? Mungkin yang ini, yang tidak adanya operator medsos. Oke, sekarang di bawahnya Patricknya, kolomnya. Yang mana dari sekian itu yang menggambarkan faktor men? Yang menggambarkan faktor men ini pelayanan informasi online untuk menugaskan seorang menjadi operator. Nah, belum adanya itu karena apa, Mas? Belum adanya karena tidak ada orangnya. Medsosnya juga. Artinya mereka itu pegawainya berapa, Pak, di situ? Di sini pegawai 11 11 ya. Sama Oke. 11 ya. 11 orang itu di sini tidak adanya operator medsos. Kenapa tidak ada? Apakah 11 orang itu tidak mampu sebagai operator medsos? Karena sejauh ini belum ada medsosnya juga. Makanya ya, oke. Belum ada sebagai operator. Nah, nanti kalau belum ada medsosnya, terus nanti gimana? Bapak Ibu, materialnya kan itu berkaitan dengan material nanti. Iya. Material nanti bikin medsosnya juga. Medsosnya bikinnya mahal nggak? Enggak, Pak. Apa? Kan bikin akun kan, Pak. Oh, ada di aplikasi gitu? Facebook, ya TikTok, aplikasi. Nah, itu kan belum ada itu karena belum ada itu karena belum diadakan kan, artinya belum dilaksanakan. Iya. Nah, kenapa belum dilaksanakan? Belum ada penugasan untuk. Iya, artinya belum penugasan itu apakah karena tidak mampu secara IT atau apa? Ya mungkin salah satunya itu karena kalau itu salah satunya gini, Pak. Kalau itu salah satunya, maka solusinya yang Bapak berikan dicatat ya. Dicatat ya. Diadakan pelatihan penggunaan medsos. Nah, nanti langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan. Coba langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya untuk pelatihan itu apa? Nanti mau diletakkan di mana, Bapak? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1 juga peran kita. Membuat akun media sosial itu membuat akun berarti material itu. Pembuatan konten media sosial juga bisa material. Pembuatan pamflet juga material. Pelayanan informasi online. Nah, jadi nanti kembali lagi sama seperti dengan Pak Zarkasi. Bahwa nanti 4M itu nanti merupakan masalah dan masalah itu nanti yang harus diberikan solusi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu nanti isinya adalah solusi dari 4M itu. Oke? Ya, nanti ke belakang mesti ada nanti peserta yang
sudah mendekati ideal. Oke, lanjut sekarang Bapak. Langsung ke agenda. Nah, itu. Oke, itu indikatornya buat sendiri atau ambil dari PowerPoint atau Ambil modul? dari PowerPoint, Pak. Oke, sudah ya. Ambil. Ya, Ya. diambil salah satu indikator sesuai dengan core issue dan tusi Bapak Ibu. Oke. Pak Daifan, ada yang mau disampaikan? Ya, Pak. Ada? Saya perbaiki. Oke, cukup ya. Baik, silakan. Ya. Stop screen. Ada yang lain, Bapak Ibu? Masih ada waktu cukup? Saya, Pak. Saya, Pak. Silakan. Ya, Ibu, silakan. Ini Yang kamu saya. Oke. Baik. Izin share ya. Share saya. Maaf, Ikutun ya. Anak KN bersifat kan? Oh, yang Bayu tadi ya. Iya. Itu semua guru. Sudah terlihat nih, Pak. Oke. Stop. Oh ya, naik lagi. 29. Oke, sip, baca. Yang pertama, belum optimalnya penggunaan media pembelajaran berbasis digital dalam pembelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Belum tersedianya media pembelajaran buku saku, nahwu berbasis mind mapping pada mata pelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Yang keempat, belum optimalnya penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Yang kelima, belum adanya video profil madrasah di IMAN 3 Kebumen. Oke, silakan diambil 3. Untuk yang diambil 3 ini. Yang pertama, belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Yang kedua, belum tersedianya media pembelajaran buku saku nahwu berbasis mind mapping pada mata pelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan aplikasi pembelajaran interaktif untuk mendukung pembelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Oke, ambil satu sebagai core issue yang mana? Yang satu ya, silakan. Yang pertama, belum tersedianya media pembelajaran. Ya, lihat visualnya. Visualnya ini. Ya, baca kepala ikannya itu. Belum tersedianya media pembelajaran kamus tematik berbasis e-book pada mata pelajaran bahasa Arab di IMAN 3 Kebumen. Oke, sekarang satu-satu dari core issue atau isu utama itu ada penyebabnya. Penyebabnya itu ada 4 M itu ya, man, material, method, dan milieu atau environment. Nah, sekarang dari mana dulu mau dibahas? Dari man-nya? Ya, man-nya apa ya? Dibaca. Guru belum memiliki referensi kamus digital bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan siswa MA. Siswa kesulitan mencari arti kata dalam waktu singkat, terutama saat kegiatan membaca atau menerjemahkan. Coba dilihat sekarang di metriknya di bawah. Nah, dari 4 atau 5 ini mana yang mewakili manusia? Identifikasi kebutuhan kosakata. Hah? Yang ke-4 dan 5 apa? Distribusi dan sosialisasi. Nah, ini kan belum ada manusianya kan? Iya. Jadi faktor manusianya itu menjadi penyebab kan? Nah, terus solusinya apa? Coba dilihat sekarang di dashboard-nya. Guru belum memiliki referensi kamus digital bahasa Arab yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kenapa belum punya? Karena sebenarnya ada kamus digital, tapi itu kan terlalu luas, Pak, dan siswa itu masih kesulitan dalam mencari arti kata dalam waktu singkat dan penggunaan kamus kayak aplikasi yang tersedia itu. Berarti dia belum menguasai IT-nya kan, Bu? Iya. Nah, diadakan pelatihan. Nah, jadi demand-nya itu diadakan pelatihan penggunaan kamus digital. Ya, itu manusianya. Terus langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah untuk pelatihan itu apa? Yang pertama sosialisasi. Nah, sosialisasi. Terus B-nya apa? Langkah-langkah itu kan majemuk, ganda, double, jamak. Iya. Kalau hanya satu berarti langkah. Jadi, kalau langkah-langkah berarti minimal 2. Tuh.
Sosialisasi terus apa lagi? Terus pelaksanaan. Ya, diadakan pelatihan gitu ya. Ya, diadakan Terus dia, pelatihan. terus yang paling evaluasi. Evaluasi. Nah, gitu kan? Sederhana sekali. Jadi Bapak Ibu mikirnya nggak usah sulit-sulit, nggak usah cari masalah yang rumit itu ya. Cari masalah yang gampang. Sekali lagi, yang Bapak Ibu punya kompetensinya, punya ilmunya, punya pengetahuannya. Yang kedua waktunya cukup 1 bulan atau 36 hari. Yang ketiga biaya murah meriah. Jadi gitu aja kan. Masalahnya apa? Dia nggak bisa mencari kata dalam waktu cepat karena tidak menguasai IP-nya. Nah, solusinya apa? Diadakan pelatihan. Nah, untuk mengadakan pelatihan itu ada langkahnya kan. Kan tidak tiba-tiba latihan nih. Kan mesti ada apakah koordinasi dengan kepala atau wakaur kesiswaan, wakaur kurikulum. Ya, kemudian diadakan sosialisasi, kemudian diadakan pelatihan, diadakan evaluasi. Misalnya Ibu Bapak, Ibu konsultasi dengan pimpinan. Pertama konsultasi, yang kedua sosialisasi, ketiga pelatihan, yang keempat evaluasi. Oke, sekarang yang ke berikutnya apa setelah manusia? Ya, Material. materialnya apa? Tidak tersedia konten digital yang bisa diunduh dan dipakai secara offline. Belum ada e-book kamus dengan kosakata tematik yang Oke. relevan dengan Terus pelajaran. material itu akan diatasi. Ini dari 2 ini mana yang Ibu pakai? Yang belum ada e-book kamus dengan kosakata yang Oke, tematik yang terus relevan. solusinya atau gagasan Ibu apa untuk material yang belum ada e-booknya? Coba dilihat di metriknya. Nah, dari 5 itu mana yang menggambarkan mewakili material? Ini pengembangan kamus digital. Itu E-book. nanti itu Ibu bikin atau hanya mengoperasikan? Nanti saya membuat, Pak. Membuat. Untuk membuat itu perlu biaya enggak? Enggak, nanti kan sudah ada buku yang digunakan, buku ajar yang digunakan. Jadi nanti saya mengambil Oke. kosakata yang di situ. Terus waktunya lama enggak, Bu? Insya Allah 1 minggu selesai, Pak. Oh, 1 minggu Sebelum 1 selesai. minggu selesai. Iya. Ya, jangan sampai nanti waktunya enggak cukup 1 bulan ya. Artinya masih dalam waktu rentang 1 bulan itu ya. Oke. Tuh, langkah-langkahnya apa, Ibu? Itu ya, dibaca. Langkah-langkahnya, langkah-langkah pembuatan kamus itu nanti yang pertama mengidentifikasi silabus dan RPP. Terus nanti Terus? kita menyusun daftar mufradat yang berdasarkan tema. Heeh. Nah, setelah itu mencari arti kosakata tersebut, lalu menyusun dalam bentuk Word atau PDF. Setelah itu mengkonversi dokumen menjadi e-book PDF. Ini Lalu yang ada di sini beda dengan yang Ibu ucapkan ya? ini langkah-langkahnya sebenarnya saya belum paham, Pak. Jadi begitu. Enggak. Kembali ke yang nomor 3. iya. Enggak. Ini yang Ibu ucapkan itu beda dengan yang tertulis di sini kan? Iya. Oke. Kalau beda, apa yang Ibu ucapkan dicatat sekarang. Ya, jadi langkah-langkahnya di sini, Pak. Ini langkah-langkah Oh, pembuatan ini. e-booknya di Itu sini. nanti Iya. masuknya di nomor 3. Oh, iya. Ini yang langkah-langkah pertama dimasukkan jadi langkah ketiga ya. Oke. Iya. Oke. Dicatat ya, jangan sampai nanti lupa gitu. Maksud saya di situ. Oke, sekarang yang ketiga apa? Belum ada regulasi atau program Ini apa madrasah. metode? Iya, metode. Boleh. Belum ada regulasi atau program madrasah untuk penyediaan kamus digital sebagai bagian dari sumber belajar. Pembelajaran masih berorientasi pada metode tradisional dan tekstual. Oke, dari 2 itu mau digabung atau diambil salah satu? Diambil salah satu aja. Yang mana? Yang pembelajaran masih berorientasi pada metode tradisional dan tekstual. Oke, terus solusinya apa di metriknya? Yang mana itu? Integrasi ke dalam pembelajaran, Pak. Penggunaan kamus digital. Oke. Itu tadi kan metodenya. Metode yang tadinya apa? Tradisional ya? Ya. Itu terus dibikin yang modern seperti apa? Kan kamus digital, Pak. Nanti diadakan kuis juga berbasis kosakata dari e-book. Integrasi pembelajaran dibuat pembelajaran menggunakan apa? Media interaktif. Oke. Dibuat pembelajaran menggunakan media interaktif. Itu metodenya ya. Dibuat pembelajaran menggunakan media interaktif. Oke. Langkah-langkahnya apa nanti?
Nanti untuk langkah-langkahnya ini Pak, mencari mufradat dari teks bacaan atau mungkin bisa membuat dialog sederhana. Setelah itu nanti ada kuis yang berbasis kosakata dari e-book. Nah, kuisnya itu nanti menggunakan media interaktif seperti Quizizz Oke, atau Kahoot seperti itu. oke ya. Baik, sekarang langsung ke aja ke bela negaranya bawah. Nah, ini sudah indikator yang diambil dari modul ya Bu ya, nggak bikin sendiri ya Ini saya indikatornya. ya Pak, bikin sendiri. Mau bikin sendiri, nggak usah bikin sendiri ya. Ambil aja salah satu indikator yang ada di modul itu. Cinta tanah air itu kan ada 6 indikator. 2, 3, 4, 5 itu masing-masing ada 5 indikator. Ambil salah satu masing-masing yang sesuai dengan core isunya dan dekat dengan tusi Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang plek sama, itu diambil yang dekat, mendekati gitu ya. Oke, indikatornya diambil dari sana. Indikator bela Terima negara. kasih. Oke, ada yang menyampaikan Ibu? Cukup Pak, Insya Allah. Terima kasih Pak. atas Oke, silakan masukannya. yang lain. Izin Pak, saya Pak. Silakan. Pak Muhammad Fatih. Iya Pak. Ya, silakan. Kelihatan Pak? Belum. Saya minum ya. Ya, silakan. Bentar Pak. Terkendala Pak. Yang lain dulu Pak. Oh, yang lain dulu. Saya Silakan Pak. yang lain. Saya Pak. Silakan. Siapa yang tampil duluan nanti muncul di Saya. sini. Ya, silakan. Oke, Bu Salma ya. Oke. Silakan. Ya Pak, izin menyampaikan untuk terkait dengan core isunya, dari isunya 5 yang pertama. Ditampilkan dulu, Bu. Belum Oh, kelihatan. belum kelihatan ya? Oh ya. Oke, agak dibesarkan sedikit bisa Oke, Ibu? siap, bisa. Udah belum ya Pak? Belum. Ya udah Ibu baca saja biar nanti yang udah. Ya. Oke. Yang pertama adalah belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial program studi yang mengakibatkan batasnya daya dukung terhadap Sebentar Ibu. pencapaian. Itu kalimat itu jangan dibikin panjang sekali ya. Cukup sampai belum optimalnya pemanfaatan Website dan media sosial. Oke, sebentar. Belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial program studi sains. Nah, itu sampai situ. Yang mengakibatkan di cancel aja, di drop. Baik Pak. Dipersingkat Kemudian ya. yang kedua, belum adanya screening kebugaran bagi dosen dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, belum adanya sosialisasi mengenai urgensi pemeriksaan status buta warna. Kemudian yang keempat, adanya roadmap penelitian. Dan yang kelima, belum adanya roadmap pengabdian. Oke, sip. Lanjut. Kemudian yang ini nanti ya Pak, nanti ya Jadi Pak. 3. Ya, yang pertama, Bisa direvisi sekarang nggak? ini saya pakai PDF Pak, saya catat. Oh ya sudah Oke. catat ya. Oke, Oke. lanjut. Sekarang Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial program studi. Kemudian belum adanya screening status kebugaran bagi dosen dan tendik. Kemudian belum adanya sosialisasi mengenai urgensi pemeriksaan status buta warna. Oke, terus sekarang ambil satu sebagai core isu. Ya, core isunya jadi ini. Nah, terus Yang core isunya di sini Pak, yaitu belum optimalnya pemanfaatan website dan media sosial program studi. Dari penyebabnya, yang men itu belum optimalnya penugasan formal bagi dosen atau tenaga kependidikan dengan SKK Prodi atau dekan, dan perlunya upgrade skill bagi SDM. Oke, terus dari 2 itu mau diambil satu atau mau digabung jadi satu? Ambil satu Pak, yang belum optimalnya penugasan SK, melalui SKK Prodi Terus atau coba dekan. kita lihat sekarang. Nah itu terus
Di nomor 1 yaitu pembentukan tim dosen melalui SK sebagai tim pengelola media di Prodi. Oke. Langkah-langkahnya ini Pak. Baca Bu, saya. Ya, baik. Kurang kelihatan ya Pak. Potensi dosen yang sesuai, kemudian diberi tugas resmi melalui SK Kaprodi atau dekan, kemudian memberikan masukan akademik pada SOP, membentuk kolaborasi dengan mahasiswa untuk produksi konten. Itu kata-kata petakan, bersedia dan sebagainya itu coba diformulasikan supaya nanti kalimatnya tidak seperti ditanya. Memetakan gitu ya Pak, memetakan potensi dosen yang pemetaan sesuai. kompetensi dosen. Baik. Kemudian pemberian penugasan melalui SK Kaprodi atau dekan. Iya, terus yang ketiga Memberikan masukan dosen yang sudah diberikan SK itu memberikan masukan akademik pada SOP. Oke, terus Membentuk kolaborasi dengan mahasiswa untuk produksi konten. ya dibentuk apa? Membentuk ya kolaborasi. Ya, membentuk kolaborasi. Oke, terus sekarang ya ke atas, ke Fishbone lagi. Kemudian materialnya itu ada 2, yaitu Prodi Sains Biomedis itu baru berjalan 1 tahun, sehingga perlu adaptasi dengan cepat. Dan yang kedua, materi web yang belum lengkap dan konten belum optimal. Oke, mau digabung atau diambil satu? Yang materi web Pak, yang saya ambil. Ya, terus materi web yang belum lengkap. Belum, terus? ya belum lengkap. Kemudian kita lihat ini Pak, nomor 3, pembuatan konten digital dan profil video program studi. Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya juga bahasanya perlu disesuaikan. Mendokumentasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian dosen prodi. Kemudian mengintegrasikan publikasi tersebut ke laporan Tridharma dan membuat testimoni, wawancara, atau opini terkait dengan penelitian tersebut, konten akademik, dan menulis narasi ilmiah untuk publikasi digital. Oke, langkah-langkahnya itu ya. Oke, terus yang ketiga sekarang? Selanjutnya metode itu belum tersedia SOP pengelola konten website dan media sosial yang baku. Ya, terus? Kemudian gagasannya susunan SOP. Itu digabung atau diambil satu tadi? Itu satu aja Pak. Oke, yang atas tadi ya. Yang berarti satunya SOP ya. Penyusunan SOP dan kalender konten. Langkah-langkahnya menganalisis dan menyusun SOP. Kemudian langkah kedua melakukan pemetaan konten akademik dan non-akademik. Yang selanjutnya menyusun jadwal publikasi, hasil riset atau pengabdian untuk konten. Nah itu Ibu, kan tidak tiba-tiba menyusun SOP kan Bu? Menganalisis dulu Pak. Nah, makanya itu dipecah jadi 2. Oh enggak, siap. Menganalisis dulu atau mengidentifikasi atau apa bahasanya nanti kan? Lalu kemudian menyusun SOP. Apakah menyusunan itu nanti tiba-tiba disusun atau ada tim Bu? Koordinasi dengan wakil dekan dan tim makanya nanti digital. Itu nanti masuk juga di dalamnya konsultasi misalnya dengan pimpinan atau dengan dekan atau dengan siapapun atasan Ibu. Kemudian nanti dibentuk tim, kemudian mungkin dianalisis, kemudian dibikin draft SOP misalnya, kemudian dibikin SOP mungkin, kemudian kalau masih ada lagi mungkin diuji cobakan atau dan sebagainya, sampai SOP itu siap untuk dipakai. Baik Pak. Itu ya? Siap Pak. Terus? Yang terakhir. Value ya. Ya, budaya kerja institusi belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan digitalisasi dalam pengelolaan akademik. Solusi atau gagasannya apa? Ini Pak, ada 2 sebenarnya. Integrasi konten digital dengan ketercapaian akreditasi dan laporan kinerja sama menjalin sama dengan media kampus dan mitra eksternal. Oke, nggak apa-apa. Boleh gitu ya. Langkah-langkahnya? Langkah-langkah integrasi kita melaporkan kegiatan Tridharma ke tim digital, kemudian memberikan dokumen pendukung akreditasi untuk dipublikasikan, lalu melakukan publikasi terkait dengan konten tersebut. Oke. Nanti kalimatnya dibikin yang siap Pak. efektif ya. Jadi singkat padat. Kemudian di bela negaranya Ibu? Di bela negara ini sudah saya ambil berdasarkan poin-poin ada di slide atau PDF. Saya sesuaikan.
Baik, Ibu Salma ada yang menyampaikan? Sudah, Pak. Terima Cukup? kasih masukannya. Baik, silakan. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Yang lain nyimak ya, supaya nanti kesalahan pada Bapak Ibu bisa direvisi masing-masing. Karena nggak cukup waktunya kalau harus semua. Pak Muhammad Fatih, jadi silakan. Oke, silakan dari awal. Gimana? Pak Fatih, jadi nggak? Belum ada suaranya tadi, Pak. Belum. Belum. Di share screen. Oke. Ya, ya silakan dinaikkan dikit biar terbaca semua. Oke, lagi Pak, bisa dibesarkan dikit lagi nggak? Ya, lagi sedikit. Oke, dibaca Pak. Ya, silakan dibaca. Mic-nya dibuka Pak, Pak Muhammad Fatih. Oke, loh malah hilang. Sudah dibuka. Enggak ada suaranya, Pak. Sekarang suaranya ada, tapi share screen-nya hilang. Tadi mungkin, nah. Banyak sekali, apa itu? Ya, oke. Silakan dibaca. Mic-nya dibuka, Pak. Bagaimana sih? Maaf, Pak, nggak bisa dibuka Baik, suaranya. yang lain aja. silakan, yang lain yang mau tampil. Saya, Pak. Ya, silakan. Pak Lutfi, ya, silakan. Oke. Sampun, Bapak? Belum. Sampun? Belum itu, Pak. Oh, belum. Belum. Oke. Ya, dari awal. Ya, Oke, Bapak. naik lagi. Ya, sip. Oke. Isu saya yang pertama, tidak adanya evaluasi pembelajaran fikih yang mengasah kemampuan bernalar siswa yang hanya mengukur hafalan tanpa memperdalam pemahaman ibadah. Lalu yang kedua, kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi fikih yang membuat pembelajaran terasa tidak relevan dan membosankan. Lalu yang ketiga, tidak cukup efektifnya pemahaman terhadap haramnya bullying dan ghibah dalam mengurangi kasus-kasus yang masih terjadi di media sosial dan lingkungan madrasah. Lalu yang keempat, kurangnya literasi fikih yang memadai di kalangan siswa madrasah aliyah membatasi pemahaman mereka terhadap ajaran Islam. Lalu yang kelima, ketergantungan berlebihan pada kecerdasan artifisial atau AI dalam menyelesaikan tugas, mengurangi proses pemahaman mendalam terhadap materi fikih. Oke. Ini kalimat ini bisa disederhanakan nggak, Pak? Nggak usah sampai akibatnya itu loh. Pak. Contoh, tidak adanya evaluasi pembelajaran fikih yang mengasah kemampuan bernalar siswa. Sampai ngoten nggih. Gitu aja. Kan? Oke. Jadi gampang ketemu pokok pikirannya. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi fikih. Nah, kemudian tidak cukup efektifnya pemahaman terhadap haramnya bullying dan ghibah
Nah, kan kurangnya literasi fikih yang memadai di kalangan siswa madrasah aliyah. Oke. Ketergantungan berlebihan pada kecerdasan AI ya Oke, Bapak. dalam menyelesaikan tugas. Nah, sip gitu aja. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Nah, terus itu di copy, bisa di copy kan? Oke, Nah, sekarang Bapak. yang 3 besar itu di copy. Satu-satu nanti kalau masalah. Atau di sini diedit juga nggak apa? Ya boleh, ya langsung. Oke, Bapak. Biar nggak salah, biar nggak salah langsung di copy aja dari APKL-nya. Nanti malah beda, ya betul di copy. Nih, apa Bapak? Sudah Untuk 3-3-nya sudah? Oke, Nih, sudah. sekarang yang 3 itu di analisis dengan USG ya, diambil Oke. 1 itu jadi core issue. Core Oke, isunya tadinya di copy sekalian, kurangnya tarikan siswa terhadap materi fikih. Oke, di copy. Nanti diletakkan di core issue di Facebook-nya. Oke. Di copy itu, nah klik. Nah terus letakkan di Facebook. Ah ya betul. Terus di kepala ikannya, oh belum. Oh sudah, nah tempelkan. Oke. Kurangnya ketertarikan siswa terhadap materi fikih. Itu di copy paste juga di situ. Bisa nggak? Ampun, Bapak. Nah oke. Nah sekarang dilihat. Ini akibat, terus penyebabnya 4M itu. Dari manusianya dulu, men, misalnya. Oke. Oh, dari faktor atau manusia, itu yang pertama, gaya mengajar guru yang monoton dan bergantung pada metode ceramah. Yang kedua, fokus pada transfer teks, bukan nilai. Dan yang ketiga, guru yang tidak memahami dunia dan bahasa siswa, atau yang sekarang disebut Gen Z, sehingga kesulitan membuat analogi dan contoh yang Oke, relatable. terus dari 3 itu mau digabung atau diambil salah satu? Di sini saya mengambil untuk yang guru yang dari mainnya Iya. yang guru yang tidak memahami Oke, berarti dunia hanya dari 3 dan dulu itu hanya diambil 1 ya. Nah, sekarang kita lihat di Iya, matriknya Bapak. di bawah di kolomnya. Nah, mana dari 5 itu yang menggambar? Itu 3-nya double ya. Oh, nggih. Baik. Untuk yang apa itu Manusia itu, men, manusia ini guru yang tidak mau. saya memiliki gagasan yaitu membuat podcast, Bapak. Kebetulan di madrasah kami itu Di ada mana akun nomor berapa podcast itu? untuk nomor 6. Nomor 6, coba lihat. Ini membuat podcast mengenai fikih yang membahas isu-isu fikih kontemporer. Membuat podcast mengenai fikih yang membahas isu-isu fikih kontemporer. Nggih. Maksudnya membuat podcast. Terus nanti nggih. yang isi podcast siapa? Nanti ini Bapak mengundang bintang tamu bisa dari mungkin nanti perwakilan siswa yang berprestasi. Mungkin itu kan pembelajaran sesama siswa lebih lebih bisa dipahami oleh temannya, nggih. Lalu atau guru muda ataupun juga bisa mengundang ustadz atau ustazah muda yang ada di daerah saya seperti itu, Bapak. Oke. Ketika membuat podcast itu bukan itu merupakan metode, Pak? Atau mungkin malah material? Kan di atas di Fishbone-nya, manusianya. Masalahnya kan penyebabnya itu. Nah, baca. Guru yang tidak memahami. Nah, kan bagaimana sekarang? Ini kan penyebabnya guru yang tidak memahami dunia dan bahasa siswa. Nah, sekarang bagaimana supaya guru itu bisa memahami? Mungkin kalau Ya, mengadakan dirubah itu manusianya loh ini. mengadakan dialog antara guru dan siswa. Oke, boleh saja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau memang itu Bapak punya pandangan bahwa untuk mengatasi kekurangan kemampuan komunikasi guru dengan cara itu, ya nggak apa-apa. Silakan dicatat atau ya. Saya catat, Pak. Nah, terus nanti langkah-langkahnya apa? Kalau diadakan dialog. Mungkin
Nanti yang pertama kita mengundang, yang pertama kita konsultasi dulu kepada kepala madrasah. Yang kedua nanti Ya, kita bekerja terus, sama terhadap kepada wakil kepala madrasah, nah, khususnya terus, di bagian catat loh Pak ini. ya, dicatat apa yang Bapak omongkan itu. Nih, Biar iya nanti Bapak. nggak lupa. Terus, Lalu yang ketiga nanti kita mengundang perwakilan siswa, mungkin ah, bisa dari setiap kelas, ah, dan guru, mungkin perwakilan guru juga Bapak. terus, Lalu kita mengadakan dialog, nanti oke, mungkin juga mengadakan bisa dialog. dimasukkan ke dalam podcast nih. Ya, boleh. Artinya mengadakan dialog lewat podcast gitu kan. Nah, Nggih. artinya konsultasi dengan pimpinan, tadi dengan kepala, konsultasi dengan kaur kesiswa, apa namanya, kurikulum, Kurikulum, nggih. ya. Kemudian mengundang guru, Nggih. mengundang perwakilan siswa untuk melakukan dialog melalui Nggih. podcast gitu ya. Nggih, Bapak. Kemudian jangan lupa ada evaluasi gitu ya. Oh, Nanti nggih. kan berhasil tidaknya kan di situ dievaluasinya. Oke, Nggih. itu langkahnya ya. Nggih, Bapak. Oke, terus sekarang yang kedua, material terus apa lagi? Material, Bapak. Untuk Oh ya, material, material. niki ada keterbatasan buku dan sumber pembelajaran yang menarik. Lalu kedua, kurangnya media pembelajaran yang interaktif. Dan yang ketiga, materi yang tidak relevan dengan kehidupan siswa. Terus Nah, di diambil sini saya mengambil kurangnya kurang nih. media pembelajaran yang interaktif. Oke, lihat di metriknya. Untuk itu saya niki Bapak, ini yang dua, pembelajaran fikih menggunakan platform Google Site. Nah, pembelajaran fikih menggunakan itu metodenya bukan? Kalau pembelajarannya, berarti kalau pembelajaran fikih menggunakan platform Google Site, itu berarti kan itu metodenya, metodenya. J. Materialnya kan, apa coba dilihat lagi di Fishbone-nya. Kurangnya media pembelajaran interaktif. Kurangnya media pembelajaran interaktif, coba sekarang. Kurangnya media loh ya Mas. Jadi yang diatasi nanti menyediakan media. Atau mungkin bisa ini Bapak, pembelajaran fikih melalui video pembelajaran interaktif. Iya, pembelajaran fikih melalui video pembelajaran interaktif. Pembelajaran fikih melalui video pembelajaran interaktif. Biar nggak banyak kata pembelajaran gimana? Pembelajaran fikih melalui video interaktif gitu ya. Nah, langkahnya apa? Jadi yang pertama perencanaan konten video, lalu kedua pembuatan, dan ketiga pengunggahan platform melalui platform video menggunakan platform YouTube. Oke, terus sekarang yang ketiga apa? Metodenya. Lalu yang ketiga ini Bapak, yang pertama ini ada metode pembelajaran yang monoton. Oke, langsung ke metriknya. Metriknya niki mengadakan workshop bagi guru dengan tema pembuatan media ajar yang interaktif dan menarik. Oh, ini sebenarnya tadi kalau dimasukkan yang manusianya malah bisa loh Mas ya. Oh, malah kebalik ya Pak. Iya, tadi itu demand-nya itu malah. Ya, nanti ditata ulang saja. Bapak. Terus metodenya yang harus dibikin baru ya. Oh, metode ya. Ya sudah, bener. Bisa juga itu nanti. Bisa juga ini untuk metode ya. Metode pembelajarannya Bapak. Oke. Terus yang terakhir value-nya. Yang terakhir niku, ini ada tiga. Yang pertama fasilitas pembelajaran yang tidak memadai. Yang kedua kurangnya kebiasaan diskusi atau refleksi tentang ajaran Islam di luar kelas. Dan yang ketiga gemburan konten digital yang instan. Gemburan konten. Ayo terus di metriknya. Kalau di metriknya gemburan konten berarti yang mana? Mengadakan seminar mengenai fikih digital. Membuat podcast fikih yang membahas isu-isu kontemporer. 56 itu untuk mengatasi milieu gitu. Sebenarnya pengembangan fikih. Ya. Oh, nggak betul Bapak. Mungkin untuk yang apa niku? Milenium niku saya kaitkan dengan mengadakan seminar Bapak.
Oke, mengadakan seminar ya. Langkah-langkahnya membentuk Tim tim panitia yang panitia, berisi menentukan tema, melibatkan siswa dan guru. mengundang narasumber, terus apa lagi? Evaluasi. Belum loh Pak, Oh, belum. Anda belum diskusi loh. Oh, oke. Belum mengadakan seminar itu berarti. Jadi, Jadi jangan baru merencanakan dan mengundang. Terus sekarang mengadakan seminar. adakan seminar. Ya. Oke. Perlu evaluasi Ya. nanti Bapak. Oke, gitu ya. Iya, Bapak. Terus sekarang yang bela negara. Yang bela negara nih. Ya. Ini indikatornya bikin sendiri atau ambil dari saya ambil dari di PowerPoint atau di PowerPoint yang di modul ya. bahan ajar materi. Oke, sudah. Baik, semua udah gitu. Oke, sampai sini ada yang mau disampaikan Pak Lutfi? Mungkin cukup dulu Bapak, mungkin saya perbaiki dulu. Oke, baik kalau gitu. Ya, matur suwun Bapak. Oke, baik. Baik Bapak Ibu, saya kira waktu juga yang kita harus terpaksa berhenti ya. Tidak semuanya bisa tampil karena waktunya dan sekaligus jumlahnya. Waktu 3JP itu kalau untuk 10 peserta barangkali bisa mendekati selesai. Tapi nggak apa-apa, yang penting Bapak Ibu sudah mendengarkan teman presentasi dan Bapak Ibu tahu di mana kekurangan dan kesalahan tugas Bapak Ibu. Nanti diperbaiki, kemudian kalau sudah direvisi nanti di upload ulang ya. Yang kemarin di drop, diganti yang sudah revisi. Sekaligus nanti kalau bisa yang 3 itu dikonsultasikan ya. Yang Bapak Ibu analisis dengan USG itu dikonsultasikan dengan mentor Bapak Ibu. Mana dari 3 itu yang bisa diangkat sebagai core issue, sehingga nanti kalau bisa disepakati mulai sekarang, dikerjakan, nanti begitu masuk di agenda 2, agenda 3 itu nanti akan terbawa terus. Nah, sehingga nanti sampai di agenda 4, di waktu bikin rancangan aktualisasi, Bapak Ibu tinggal menyempurnakan, ya, merevisi sedikit-sedikit. Oke, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, kalau sudah dipandang cukup, karena ini hari Jumat ya kita yang Muslim harus Jumatan, maka mari kita akhiri sesi siang ini dengan baca hamdalah bagi yang beragama Islam dan yang non-Muslim dipersilahkan. Dari saya cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak. Waalaikumsalam Pak Gunawan. Saya kembalikan ke panitia, mau ke Bu Ferry. Saya pamit undur dulu ya Bu Ferry. Persiapan Jumat. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih. Saya pamit lah. Monggo dilanjut. Monggo nuwun. Baik, Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah khususnya untuk kelompok 3 dan 4 yang sudah mengikuti sesi materi dari Bapak Gunawan. Karena ini hari Jumat, mungkin bagi yang beragama Islam untuk yang laki-laki untuk persiapan sholat Jumat ya. Mungkin kita akhiri untuk pertemuan pada siang hari ini. Kemudian yang mungkin yang kami sampaikan selaku panitia, mohon untuk teman-teman semuanya untuk menaati tata tertib yang ada selama mengikuti latihan dasar ini, agar nanti apa yang kita harapkan bersama di akhir kegiatan pelatihan dasar ini adalah semuanya bisa lulus 100%, gitu ya, teman-teman semua. Untuk angkatan 43 ini, baik kelompok 3, 4, 1, dan 2, bisa kompak, saling membantu, bisa saling kerjasama untuk satu tujuan, yaitu lulus 100%. Gitu ya, teman-teman. Perjalanan teman-teman masih panjang, ini baru beberapa hari kita mulai. Kita masih ada beberapa pekan yang harus semuanya kita lewati, dijaga kesehatannya, dan tetap semangat, gitu ya. Untuk tugasnya gimana, Bu? Maksudnya? Kan Tadi dari Pak Gunawan ada penugasan. Kalau untuk penugasan, silahkan nanti teman-teman cek di PLC ya. Dan mohon juga dicek untuk waktu batas akhir pengunggahan tugas, jangan sampai terlewat gitu ya. Jangan lupa juga absen. Ada lagi?
Mohon diperhatikan juga semua informasi yang ada di grup komunitas maupun di grup angkatan ya, teman-teman ya. Baik, Bu. Baik, mungkin itu saja ya teman-teman semuanya. Selamat